Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam pelajaran matematika di semester pertama kelas 8. Untuk pembelajaran kali ini kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kelas 8 yang pertama adalah pola bilangan. Kita akan mempelajari pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah kumpulan atau susunan dari beberapa bilangan yang mempunyai pola yang sama dan teratur. Kalian sudah pernah tahu ketika di SD bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan asli, dan seterusnya. Ini ada beberapa contoh pola bilangan di matematika. Yang pertama adalah pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan Pascal, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan aritmetika, pola bilangan geometri. Nomor 1 dan 4 itu adalah pola bilangan umum. Ya, secara umum kita bisa melihatnya nanti. Terus yang 5 sampai 7 itu adalah pola bilangan khusus dan aritmetika dan geometri yang nanti akan kita pelajari untuk selanjutnya. Di dalam pola bilangan ini ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu suku. Suku itu apa? Urutan bilangan dengan simbolnya U. Suku ke N artinya urutan bilangan ke N dengan simbol UN. Dan urutan bilangan asli yaitu untuk N-nya. N-nya adalah urutan bilangan asli. Sebagai contoh, di sini ada pola bilangan 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Seterusnya itu dalam matematika ditulis dengan titik 3. Nah, 1 ini adalah suku pertama atau ditulis dengan U1. 4 adalah U2 atau suku kedua. 7 adalah U3 atau suku ketiga. 10 ini adalah suku keempat atau U4. Dan ini titik 3 ini menunjukkan UN, artinya U kesekian, ya, suku ke N. Nah, bisa dipahami ya? Mana yang merupakan U1, U2, U3, U4, dan UN? Nah, ini 1, 4, 7, 10 ini namanya suku. Dan 1 adalah U1, 4, U2, 7, U3, 10, U4, dan titik 3 ini adalah UN. Bisa ya dipahami ya dengan istilah dalam pola bilangan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di dalam matematika ada jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Apa pola bilangan ganjil? Kalian perhatikan di sini. Bilangan ganjil kan 1, 3, 5, 7. Kalian bisa diperhatikan dari 1 ke 3 ini adalah tambah 2. 3 ke 5 juga tambah 2. 5 ke 7 juga tambah 2. Artinya selanjutnya juga sama, tambah 2. Misalkan di sini tambah 2. Berapa? 7 tambah 2, 9. Dan selanjutnya itu jadi polanya adalah penambahan 2 dari angka sebelumnya. Yang kedua adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap yang bagaimana? 2, 4, 6, 8. Kalian kan sudah tahu ketika di SD atau di MI. Nah, kita lihat polanya. 2 ke 4 juga tambah 2. Pola ke selanjutnya bilangan selanjutnya juga 4 ke 6 juga tambah 2. Ini juga adalah tambah 2. Maka selanjutnya pun sama, tambah 2. Berapa 8 tambah 2? 10 dan seterusnya. Ya. Nah, yang ketiga adalah pola bilangan Fibonacci. Fibonacci ini adalah pola bilangan dengan menjumlah 2 bilangan sebelumnya. Contoh di sini 1 tambah 1 2. Maka untuk suku selanjutnya 1 tambah 2 3. Suku selanjutnya 2 tambah 3 5.
Suku selanjutnya 3 tambah 5, 8. Maka yang ini selanjutnya bagaimana? Yaitu 5 tambah 8, itu 13. Itu jadi dengan menjumlah 2 bilangan sebelumnya. Dan yang keempat, contoh yang jenis pola bilangan itu adalah pola bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal ini adalah 1, 2, 4, 8, 6. Ini ditemukan oleh ahli matematika Pascal. Nah, 1, 2, 4, 8, 16 ini didapat dari segitiga Pascal. Yang bagaimana segitiga Pascal? Ini kalian perhatikan, angka yang pertama 1. Yang barisan kedua ini 1. Jadi selalu ditutupi dengan angka 1. 1, 1, 1. Dan selanjutnya 1, 2, 1. 2 ini dari mana? Yaitu ini. 2 angka di atasnya dijumlah. Jadi 1 tambah 1, 2. Maka kita akan bisa menentukan baris selanjutnya 1. Berarti ini tambahkan 3. Yang ini juga 3 ditutup dengan 1. Selanjutnya 1. Ini di atasnya tambahkan 1 tambah 3, 4. 2 angka di atas. Di sini 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Tutup dengan angka 1. Ya. Di sini 1. Terus di sini berapa? 5. Ke sini 10. 6 tambah 4, 10. Di sini 5 ditutup dengan angka 1. Nah, 1, 2, 4, 8-nya didapat dari mana? Di sini. Ini 1. Di sini nih 1 tambah 1. Yang seterusnya 1 tambah 2 tambah 1. Ini sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 4. Dan yang ini sama dengan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8. Selanjutnya 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 sama dengan 16. Selanjutnya 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1 sama dengan 32. Jadi bilangan selanjutnya adalah 32. Jadi ini namanya segitiga Pascal. Ini namanya segitiga Pascal. Nah, jadi untuk selanjutnya bisa kalian teruskan dengan pola yang sama, cara yang sama dalam segitiga Pascalnya. Yang kelima itu adalah pola bilangan persegi. Kalian tahu persegi itu luasnya apa? Luasnya adalah sisi kali sisi. Nah, kita perhatikan di sini. Ini pola bilangan persegi. Kalau saya buat bulat-bulat, ini 1. Suku yang pertama. Suku yang kedua, ini ada 2, 2, 2, 2 sehingga membentuk persegi. Suku yang ketiga nolnya, ini ke sampingnya 3, ke atas juga 3, buat 3, 3. Ini yang keempat 0, 0, 0, 0, ini ya bulatan-bulatannya ke samping 3, ke atas juga 3. Kalau kita susun ini adalah 1. Ya, 1. Ke sini 1, ke atas juga 1, berarti ini 1 kali 1. Yang kedua itu adalah ke samping 2, ke atas juga 2. Yang ketiga itu adalah ke samping 3, ke atas juga 3. Yang keempat di sini sama 4 kali 4. Maka selanjutnya bagaimana? Yang selanjutnya U5 misalkan di sini U5 berarti adalah 5 kali 5. Maka kalau UN adalah N kali N. Ini selanjutnya. Sekarang pola bilangan persegi panjang. Persegi panjang. Di sini suku ke-1 ya, suku ke-1 2, suku kedua 6, ada 6 lingkaran. 12 ini ada ke samping 4, ke atasnya 3. Suku ke-4 ke sampingnya 5, ke atasnya 4. Nah, ini urutan sukunya menandakan 1, 2. Yang pertama berarti 1 kali 2. Yang kedua 2 kali 3. Yang ketiga 3 kali 4. Yang
yang keempat itu adalah 4 kali 5. Maka kalau misalkan U5 itu adalah 5 kali 6. Nah, sekarang kamu perhatikan di sini. 5, ini 5 kali 6. 6 itu adalah 5 tambah 1. Maka kalau UN berarti sama dengan 5 ini adalah N kali N ditambah 1. Jadi ini rumus untuk persegi panjang. Nah, sekarang yang ketujuh adalah pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga ini 1 ya. Nih, saya lingkar bulatan-bulatannya membentuk segitiga. 1 di bawah tambah lagi 2 jadi segitiga. Ke bawahnya tambah lagi 3 berarti ini adalah 1. Di sini 1 tambah 2. Di sini 1 tambah 2 tambah 3. Yang ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, ini kalau dibuat secara. Tapi kalian lihat lagi ya. Di sini saya tulis 1, 3, 6, 10. Kalian lihat dengan ini dengan pola bilangan persegi yang di atas. Di sini 2, 6, 12 dan 20. 2, 1 itu adalah setengah dari 2. 3 setengah dari 6. 6 setengah dari 12. 10 setengah dari 20. Maka bisa kita tulis UN-nya itu adalah N kali N plus 1 dibagi 2. Tuh, untuk pola bilangan segitiga. Nah, bagaimana selanjutnya menentukan pola bilangan? Nah, di sini untuk menentukan pada suatu bilangan kita dapat melakukan dengan 2 cara, yaitu secara analisa. Artinya coba-coba. Kita coba itu gimana dari suku berikutnya. Dan yang kedua menggunakan rumus. Ini pola bilangan khusus. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tentukan 3 bilangan berikutnya dari pola bilangan di bawah ini. 1, 3, 5, 7. Nah, ini 1 ke 3 tambah 2. Ini tambah 2. Ini tambah 2. Berarti bagaimana selanjutnya? Ya, ini ke sini tambah 2 lagi. Ya, tambah 2 lagi 9. Selanjutnya tambah 2 lagi 11. Tambah 2 lagi 13. Nah, ini 3 suku selanjutnya. Terus yang ini 2, 6, 18. 2 ke 6 gimana? Oh, ini kali 3. Ini kali 3. Maka selanjutnya pun kali 3. Berapa? 18 kali 3. 54. Di sini kali 3. Ke sini kali 3 lagi berapa? 162. Kali 3 lagi berapa? 486. Nih ya. Selanjutnya ini yang C, kamu perhatikan kalau tadi kan tambah 2 kali 3 kali 3. Nah, sekarang yang C kalian perhatikan dulu. 2 ke 4 bagaimana? 4 ke 6 bagaimana? 6 ke 10 bagaimana? 10 ke 16. Ini kok beda? Nah, tadi kan sudah kita pelajari jenis-jenis barisan bilangan. Yang pertama ada barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci itu tadi gimana? Yaitu menjumlah 2 suku sebelumnya. 2 tambah 4, 6. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 6 tambah 10, 16. Berarti suku selanjutnya bagaimana? Yaitu 10 tambah 16, 26. Selanjutnya 16 tambah 26 berarti berapa? 42. Selanjutnya 26 tambah 42 berapa? 66. Nih, ini barisan Fibonacci. Yang selanjutnya bagaimana di sini? Kamu perhatikan di sini. 1 ke 2 ini kali 2. Ini kali 2. Ke sini kali 2. Yang ini kali 2. Maka selanjutnya bagaimana? Kali 2, yaitu 32. Kali 2 juga 64. Dan satu lagi sukunya karena harus 3 suku,
ini adalah 128. Ini dengan cara umum, jadi mencoba-coba. Nah, kalau tadi kan urutan yang A, B itu mudah. Nah, yang C ini adalah barisan Fibonacci dan yang D sebenarnya ini adalah pola bilangan segitiga Pascal. Nah, sekarang yang bagaimana pola bilangan khusus? Nah, sini tentukan rumus suku ke N atau UN dari pola bilangan berikut. Nah, di sini kan tadi sudah dipelajari sebenarnya, tapi kita ulangi lagi. 1, 4, 9, 16. U1 di sini. Di sini U1, U1, U2, U3, U4. Nah, ini maka UN-nya bagaimana di sini UN-nya ya. UN-nya di sini 1 berarti di sini 1 1 2 4. Jadi berarti ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat dan 4 kuadrat. Maka UN-nya bagaimana? UN-nya adalah N kuadrat. Jadi kalau kita menentukan U10 bagaimana? Berarti 10 kuadrat sama dengan berapa? 100. Nah, sekarang yang tadi 2, 6, 12, 20. Kita tahu ini adalah bilangan pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang. Tadi rumusnya bagaimana? UN-nya. UN-nya kan sudah ini adalah UN sama dengan N kali N ditambah 1. Berarti di sini U1 sama dengan 1 kali 1 tambah 1 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. U2 sama dengan 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 1 kali 3 sama dengan 6. Maka kalau ditanyakan U10 itu sama dengan 10 kali 10 tambah 1 sama dengan 10. Oh, tadi yang tadi salah ya, 2. Nih, di sini 2, Ibu lupa. Kali 11. Berarti di sini 110. Ini yang tadi lupa, yang ini yang kedua. 2 kali 3 2. 2 tambah 1, 3, 2 kali 3, 6. Dan U10-nya adalah 10 kali 10 tambah 1, 10 kali 11, 110. Ya, jadi ini suku ke N-nya untuk barisan ini adalah N ditambah N plus 1. Sekarang yang ini, 1, 3, 6, 10. Ini sudah tahu adalah pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga tadi di sini 1. Ya, 1. Di sini setengahnya dari yang B, yaitu UN-nya berarti sama dengan N kali N ditambah 1 dibagi 2. Ini rumusnya. Berapa suku selanjutnya? Misalkan kita cari suku 10. Berarti di sini 10 kali 10 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 10 kali 11 dibagi 2 sama dengan 110 dibagi 2 sama dengan 55. Nih, ya, menentukan pola bilangan khusus, yaitu dengan menentukan rumus suku ke N. Karena pola bilangan khusus itu adalah dengan menggunakan rumus. Paham ya? Kira-kira penjelasan sampai sini? Nah, yang tadi yang selanjutnya adalah pola dan suku-suku barisan bilangan aritmetika. Di sini aritmetika nih. Aritmetika nih kelewat. Barisan dan deret aritmetika. Yang pertama, barisan aritmetika itu apa? Pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Selisih di sini selisih antar suku. Artinya begini.
4 dikurangi 2. Berarti kan di sini ini kan U1. Ini U2. Di sini U3 dan yang ini adalah U4. Selisihnya berarti U2 dikurangi U1 sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. U3 dikurangi U2 sama dengan 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Ini selisihnya sama 2. Nah, sekarang yang ini bagaimana? Untuk lebih jelasnya, selisih berarti di sini 25 dikurangi 30 sama dengan min 5. 20 dikurangi 25 juga sama min 5. Nah, ini selisihnya sama. Jadi ini termasuk barisan aritmetika. Nah, istilah dalam barisan aritmetika itu adalah pertama, suku pertama atau U1. Biasanya ada simbol lain adalah A. Selisih suatu suku dikurangi suku sebelumnya, ini adalah B. Yang tadi B itu adalah U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 atau yang ini UN dikurangi UN-1. Nah, suku ke N yaitu urutan bilangan ke N, simbolnya tetap tadi adalah UN. Pada barisan aritmetika, untuk menentukan sukunya ada rumus khusus. Di sini, UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, berarti untuk selanjutnya, sini ada contoh. Tentukan suku ke-20 atau U20 dari pola bilangan berikut. 1, 3, 5, 7. Tadi kan istilah pada aritmetika, barisan aritmetika itu harus ditentukan dulu A dan B. A itu adalah suku pertama, suku pertamanya di sini adalah, ini salah ya, 1 harusnya. Suku pertamanya adalah 1. B yaitu tadi U2 dikurangi U1, 3 dikurangi 1, 2. U3 dikurangi U2 sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Berarti B-nya adalah 2. Nah, dan di sini soalnya tentukan suku ke-20 berarti N-nya 20. Maka kita lanjutkan menggunakan rumus yang ini yang di atas. U20 berarti A-nya 1 ditambah N-nya 20 dikurangi 1, bedanya adalah 2. Berarti sama dengan 1 ditambah 19 kali 2. Berarti sama dengan 1 ditambah 38. Berarti U20 adalah 39. Ini contohnya. Atau nih yang kedua. Yang kedua dari yang tadi 30, 25, 20, dan 15. A-nya U1-nya adalah 30. Bedanya, tadi kan sudah tahu, min 5. Berarti suku ke-20-nya bagaimana di sini? 30 A-nya ditambah 20 dikurangi 1 dikali min 5 dikali min 5. Berarti sama dengan 30 ditambah 19 dikali min 5. Berarti berapa? 30 ditambah 19 kali min 5 berapa? Min 95. Berarti ini sama saja kan? 30 positif kali negatif 95. Maka hasilnya adalah negatif 65. Itu untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmetika. Sekarang ada istilah lagi, deret aritmetika. Deret aritmetika itu apa? Yaitu penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmetika. Jumlah N suku pertama simbolnya adalah SN. Di sini contoh barisannya 1, 3, 5, 7, 9. Berarti kalau deretnya itu adalah
1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah seterusnya. Yang ini juga sama. 30 tambah 25 tambah 20 tambah 15 tambah seterusnya. Ini namanya deret, artinya menjumlahkan seluruh bilangan. Nah, sekarang bagaimana menentukan deret aritmetika? Yaitu rumusnya Sn sama dengan N dibagi 2 kali N plus UN. Di sini jika diketahui A dan UN. A dan UN artinya suku pertama dan suku ke N. Pakai rumus ini. Tapi kalau tidak diketahui A dan UN, yang diketahuinya A dan beda saja, maka menggunakan rumus yang kedua. Nah, menggunakan rumus yang kedua. Contoh misalkan di sini. Tentukan suku 30 jumlah 30 suku pertama dari 2, 4, 6, 8. Di sini ada suku pertama. UN-nya ada tidak? Tidak ada. Maka di sini menggunakan rumus yang kedua, ya. Nah, dari barisan ini kita cari dulu. A-nya sama dengan 2. Bedanya ya 4 dikurangi 2 atau 6 dikurangi 4. Berapa? 2. Berarti bedanya adalah 2. Nah, sekarang N-nya berapa? 30. Maka Sn, ya tadi rumusnya kan kita tulis dulu. Sn adalah N per 2 kali 2A ditambah N min 1 kali beda. Berarti di sini bagaimana? S30 dibagi 2 kali 2 kali 2 ditambah 30 dikurangi 1 kali 2, bedanya 2. Berarti berapa di sini? 15 dalam kurung kali 2 kali 2 4 ditambah 30 kurangi 1 berapa? 29 kan? 29 dikali 2. Nah, berarti di sini 15 kali 4 ditambah 58. Berarti sama dengan 15 kali dikali 62. Berarti berapa? 930 jumlahnya. Ini deret ya. Deret aritmetika dan barisan aritmetika. Kira-kira sampai sini mudah dipahami ya. Nah, mudah-mudahan. Selain barisan aritmetika dan deret aritmetika, ini selanjutnya ada barisan dan deret geometri. Nah, bedanya barisan aritmetika dengan geometri, kalau tadi kan selisih. Kalau dalam barisan geometri itu adalah pola bilangan yang rasio antar sukunya selalu sama. Rasio itu apa? Pembanding. Contoh di sini 3, 6, 12, 24. Di sini suku pertamanya 3, suku keduanya 6, suku ketiganya 12. Berarti di sini pembanding artinya dibagi. 6 dibagi 3, 2. 12 dibagi 3 juga dibagi 6, suku keduanya kan 6, 2. Berarti di sini rasionya adalah 2. Nah, sekarang bandingkan di sini. Yang kedua, contoh yang kedua, 32, 16, 8, 4. Nah, kalian jangan 32 dibagi 16, salah. Tapi dari suku kedua, 16 dibagi 3, 2. Sama dengan 1/2. 8 dibagi 16 sama dengan 1/2. Berarti ini rasionya sama. Maka ini dikatakan barisan geometri. Nah, sekarang istilah yang digunakan pada barisan geometri sama seperti pada barisan aritmetika. Suku pertamanya atau U1 sama A. Nah, suatu suku
Karena rasio berarti suatu suku dibagi suku sebelumnya. Ini namanya rasio. Kita simbolkan dengan R ya. R itu didapat dari U2 dibagi U1 atau U2 per U1. U3 dibagi U2 atau U3 per U2. UN dibagi UN-1 atau UN per UN-1. Ini rasionya. Nah, suku ke N dengan urutan bilangan ke N masih tetap simbolnya adalah UN. Nah, bagaimana menentukan rumus suku ke N pada barisan geometri? Pada barisan geometri UN-nya adalah A kali, ini ada dua variabel yang berbeda, ini kali ya, A kali R pangkat N-1. Contoh sekarang, tentukan suku ke-10 dari barisan bilangan berikut. Kalian bisa saja 3 ke 6 kali 2, 6 ke 12 kali 2, seterusnya sampai 10 bilangan. Nah, ini kalau 10 kan mudah. Bagaimana kalau tentukan U100 misalkan dan sebagainya ya. Nah, Ibu cari yang mudah saja dulu, yang dekat. Jadi, tentukan suku ke-10 dari barisan bilangan berikut. 3, 6, 12, 20. Tadi A-nya itu adalah 3. Rasionya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya. Terus N-nya berapa? N-nya adalah 10. Maka kita selesaikan dengan rumusnya. U10 sama dengan A-nya 3. A-nya ini dari sini. A-nya 3, R-nya berapa? Kali 2 pangkat N-nya 10 dikurangi 1. Nah, mengerjakan ini bukan 3 kali 2 dulu, tapi di sini tetap tulis 3 kali 2-nya pangkat 10 dikurangi 1, 9. Ya, jadi jangan dikalikan 3 kali 2 baru dipangkatkan, salah. Tapi 3 kali 2 pangkat 9. 9 ini dari 10 dikurangi 1. Berarti di sini 3 kali 512, 2 pangkat 9 itu. Maka di sini berapa? 3 kali 512 kali tinggal kalikan saja, 1536. Ini ya. Jadi kalian perhatikan dengan seksama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah yang tadi 32, 16, 8, 4. Nah, yang ini berapa? A-nya. A-nya sama dengan 32. Nah, rasionya dari 16 per 32 sama dengan 1 per 2. N-nya masih sama 10. Ya, N-nya masih sama 10. Nah, sekarang berarti U10 sama dengan A-nya 32 dikali R-nya setengah. Kita pakai kurung saja karena pecahan. N-nya 10 dikurangi 1. Berarti di sini 32 kali setengah pangkat 9. Nah, ini setengah kali setengah kali setengah, berarti di sini 32 sebanyak 9 kali, berarti sama tadi 1 per 512. Nah, ini bisa dicoret. Nah, ini 16, di sini 1. 1 kali 1, 1 per 16. Ini suku ke-10-nya. Ini barisan geometri. Nah, sekarang bagaimana deret geometrinya? Sama seperti halnya pada deret aritmetika, yaitu penjumlahan dari seluruh suku barisan geometri. Jumlah suku ke N sama simbolnya SN. Ya, contoh di sini ada barisannya. Ya, barisannya. Berarti ini sama. Kalau di ini kan adalah 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24. Di sini juga sama, 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 ditambah seterusnya. Ini deret. Sama. Tapi kalau kita kan sampai misalkan ada 100 suku, masa iya mengerjakannya seperti ini, maka kita gunakan rumus. Nah, rumusnya apa? Yang pertama, SN sama dengan A
kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Ini jika bagaimana? R-nya lebih dari 1 atau R-nya kurang dari min 1. Contoh nih kurang dari min 1 berarti kan min 2, min 3 dan selanjutnya. R lebih dari 1 berarti kan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Atau di sini Sn sama dengan A di sini. A bukan N ya. A kali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Ini jika R-nya itu berada antara min 1 dan 1. Ya, kurang dari 1, di sini juga lebih dari min 1. Ya, contohnya setengah yang tadi. Nah, sekarang kita langsung ke contoh biar lebih paham di sini. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan berikut. Ini 10 suku pertama. Nah, sekarang bagaimana? A-nya kita cari dulu. A-nya sama dengan 3. Terus R-nya sama dengan tadi 6 per 3 sama dengan 2. Berarti sekarang kita cari N-nya itu adalah 10. Kita cari SN-nya tadi kita tulis dulu. SN-nya karena ini R-nya lebih dari 1, maka gunakan SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R dikurang 1. Ini selesaikan. A-nya 3. R-nya 2. Pangkatnya N-nya 10. Dikurangi 1 per 2 dikurangi 1. Nah, kita lanjutkan sebelah sini. Berarti di sini 3 kali 2 pangkat 10. Nah, kalian hitung sendiri. 1024 dikurangi 1 dibagi 1. Dibagi 1 kan ini kita abaikan karena yang namanya dibagi 1 kan bilangannya itu tetap. Berarti di sini 3 kali 1024 dikurangi 1 1023. Berarti sama dengan 3069. Jadi jumlah 10 suku pertamanya adalah 3069. Kalau yang ini mudah ya dengan rasionya R lebih dari 1. Sekarang bagaimana tadi yang rasionya? Kan ini contoh kedua yang tadi itu rasionya setengah. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Kita ini kan dulu urutan. 32 itu apa? A-nya A sama dengan 32. Rasionya 16 per 32 sama dengan setengah. N-nya sama. N-nya adalah 10. Maka SN-nya yang mana? Yang tadi yang kurang antara min 1 dan 1. Berarti di sini A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Berarti di sini ini di S10. Nah, di sini juga S10. Berarti A-nya 32 kali 1 dikurangi R-nya setengah pangkat 10 per 1 dikurangi setengah sama dengan 32 kali 1 dikurangi 1 per 1024 dibagi 1 dikurangi setengah. Nah, sekarang kita selesaikan. 32 dibagi setengah, ini coret, ini 64. Berarti sama dengan 64 kali. Nah, ini biar disamakan. 1 itu adalah bilangan yang sama, biar sama bisa dikurangi. Itu dari 1024 per 1024. Dikurangi 1 per 1024. Tuh, berarti sama dengan 64 kali 1024 dikurangi 1, 1023 per 1024. Nah, sekarang
Berarti kita coret. Nih, ini bisa dicoret, bisa dibagi. Ini 1, ini 16. Berarti sama dengan 1023 per 16. Ini contoh dari deret geometri. Nah, kira-kira mudah ya kalian mempelajari pola bilangan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah ilmu kalian. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.